Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa berada di kelas 11.4 kembali ya. Gimana hari ini keadaan kalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Yang tidak masuk hari ini ada nggak? Nihil? Ya. Alhamdulillah. Berarti semangat ya belajar hari ini ya. Tadi malam itu Ibu sudah nge-share di grup WA kalian ya apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Tapi nanti dulu coba lihat sekeliling kalian. Udah rapi dan bersih belum? Coba. Nih. Siapa nih tadi yang jajan? Istirahat tadi, ya. Nah, tolong lihat lagi. Pastikan kanan kiri kalian udah rapi dan bersih, jadi siap untuk belajar. Ada sisa-sisa jajan nggak? Enggak. Tidak ada. Udah rapi dan bersih? Sudah. Siap belajar? Sudah. Alhamdulillah. Kalian waktu SMP udah pernah belajar tentang IPA belum? Sudah. Nah, sedikit banyak berarti udah mempelajari tentang larutan asam dan basa. Seperti yang akan kita pelajari hari ini. Ya, larutan asam dan basa tentang indikator asam dan basa. Nah, anak-anak, Ibu udah memberikan asesmen awal ya. Pertanyaan singkat yang harus kalian jawab kemarin. Adakah yang belum menjawab? Sudah menjawab semua? Sudah. Masih ingat apa saja pertanyaannya? Enggak. Yang pertama itu produk toiletries apa saja yang kalian sering gunakan di rumah atau yang ada di rumah kalian? Produk toiletries, apa itu produk toiletries? Produk yang kita gunakan untuk perawatan dalam sehari-hari. Coba kelompok 1, produk toiletriesnya Muhammad Solikin. Apa yang ada di rumah kamu yang sering dipakai? Apa? Kunci kamu. Kunci kamu. Mak, pacar. Kok? Yang kamu pakai tadi pagi kamu mandi enggak? Pakai sabun. Sabun apa? Sabun Limbo. Terus apalagi? Sampo. Ketahuan ya belum mengisi. Ayo. Sampo, terus apalagi? Yuda. Pasta gigi. Gosok gigi tadi. Oke. Kemudian coba kelompok 2, Keisha. Pasta gigi. Hand body, oke. Olive. Deodoran. Hani. Sabun cuci piring, jelas ya. Itu kita pakai terus itu. Masa habis makan nggak cuci piring. Nah, kelompok 3, Bayu. Ayo. Isi enggak? Sudah isi belum? Oh sudah. Soklin itu apa? Cuci baju, benar. Kemudian list apa? Sabun cuci muka, benar ya, bisa juga. Kelompok 4,
Nah, odol untuk gosok gigi ya, ya. Itu yang kita gunakan dalam keseharian kita. Kalian tahu nggak nak, apa saja yang kamu sebutkan tadi itu merupakan prinsip kerja dari asam dan basa. Ya, ada beberapa pertanyaan, hanya salah satu saja yang Ibu tanyakan tadi ya. Ada makanan, minuman, kemudian produk-produk kesehatan, ya kan? Ya. Di sini ada yang pernah sakit mah enggak sih? Ada? Ada. Kalau sakit mah biasanya solusinya apa? Minum obat roma, obat sakit mah. Ya. Sekarang yang jadi akar permasalahannya itu kenapa sih kok bisa timbul sakit mah itu? Karena asam lambungnya naik. Asam lambungnya naik itu disebabkan oleh apa? Lambat makan bisa, makan pedas bisa, makan yang kecut-kecut bisa, apalagi pola pikir juga bisa loh ya. Karena kecapean, banyak berpikir ya, beban hidup udah terlalu berat apalagi mikirin dia ya. Ya, itu tadi faktor pemicu sakit mah. Asam lambungnya meningkat. Asam. Nah, sesuai dengan pokok bahasan kita hari ini yaitu tentang asam dan basa. Ya. Sekarang kalian udah duduk berdasarkan kelompok yang dibagi semalam ya? Ya, Bu. Sesuai dengan hasil asesmen awal, Ibu akan bagikan. Oh, sebelum Ibu bagikan LKPD nih, ada video cakep nih yang perlu kalian tonton bersama. Bisa bantu? Manfaatnya lebih mengesankan dan membuat tubuh makin bugar. Loh, kok nggak tampil ya? 2. Menyehatkan sistem pencernaan. Lemon tea mengandung antioksidan dan vitamin yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Kandungan itu mampu menghilangkan limbah dan racun di pencernaan, mengusir bakteri serta kuman yang berserang di saluran pencernaan, juga membantu menjaga kesehatan organ ginjal. 3. Anti kanker. Antioksidan yang kuat dari lemon tea terbukti ampuh sebagai anti kanker. Vitamin C yang tinggi di dalam lemon membantu melawan pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. 4. Mengusir racun dalam tubuh. Nutrisi dan antioksidan dalam lemon tea sangat baik untuk mengusir dan menghilangkan racun dalam tubuh. Ketika racun dihilangkan dengan baik, tubuh akan senantiasa fit dan terbebas dari berbagai masalah penyakit. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa nyaman dan bahagia. Aroma wangi lemon teh menjadikan otak lebih fresh, nyaman dan bahagia. Konsumsi lemon tea di pagi hari bisa membuat otak merasa senang atau setidaknya lebih bersabar untuk sepanjang hari. Itulah sedikit informasi tentang 5 manfaat lemon tea bagi kesehatan. Nah, ya. Jadi itu tadi adalah beberapa manfaat dari lemon tea, ya. Teh yang dikasih dengan lemon. Ada yang pernah buat? Ada yang pernah
Cobanya. Ada enggak? Ada? Gimana rasanya? Seger. Sama enggak dengan air teh biasa? Lemon dengan air teh biasa? Beda. Bedanya di mana? Iya, ada rasa asamnya, ya. Ternyata lemon tea itu banyak sekali manfaatnya. Tadi udah kita saksikan bersama. Nah, itu beberapa manfaat dari larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Ini satu lagi nih. Kapur dolomit adalah kapur yang dibentuk dengan cara menghaluskan batuan kapur yang mengandung magnesium tanpa pemanasan. Peranan utama kapur dolomit adalah untuk meningkatkan pH, alkalinitas, dan hardness pada tanah. Kegunaan utama kapur ini adalah untuk meningkatkan pH tanah maupun air serta menetralkan kadar keasamannya. Dolomit adalah kapur yang digunakan untuk keperluan pertanian. Kapur ini mengandung kalsium, CaO, dan magnesium, NaCO. Manfaat kapur dolomit pada pertanian: 1. Meningkatkan pH tanah. 2. Membersihkan tanah dari senyawa racun. 3. Meningkatkan populasi mikroba baik. 4. Menetralkan unsur kimia aluminium. 5. Mengendalikan patogen tanaman, jamur, bakteri penyebab penyakit layu pada tanaman. Nah, kalau ini tadi adalah manfaat dari kapur dolomit. Di sini ada nggak yang orang tuanya bersawah atau berkebun di lahan rawa atau lahan gambut? Ada. Biasanya kalau enggak kita olah dulu, maka tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di lahan rawa atau gambut itu tidak bisa tumbuh dengan subur. Harus diolah dulu, ya. Salah satu caranya yaitu dengan menebar kapur dolomit itu tadi. Tujuannya apa tadi? Untuk menurunkan pH tanah. Karena ya tanah di lahan rawa atau gambut itu pH-nya tinggi, ya. Dia asam, bersifat asam, sehingga tidak bagus kalau ditanami tumbuh-tumbuhan. Sehingga perlu dengan pengolahan dengan kapur dolomit. Atau ada juga nih tidak dipakai untuk berkebun atau bersawah, tapi dipakai untuk deres, ya, untuk pembekuan getak karet. Ada yang pakai kapur gamping tohor, ya, Nah, ada ya yang pakai kapur gamping atau tohor. Ada juga yang pakai cuka, ya. Nah, kan ada beberapa pilihan tuh untuk mengentalkan getak karetnya. Ada yang menggunakan kapur, batu kapur, tawas, ya. Kemudian ada yang menggunakan cuka. Nah, ini juga memanfaatkan prinsip asam dan basa, ya. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, coba tolong Habib dibacakan, bisa nggak baca dari situ? Yang pertama, poin pertama. Penjelasan konsep pengertian larutan asam basa, indikator asam basa, derajat kesamaan pH, Nggak kelihatan ya? perhitungan pH, penerapan sifat asam basa dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cakep. Lanjut aja. Yang deket aja, yang bisa baca. Mengidentifikasi berbagai sumber larutan asam basa dalam konteks Yang pengertian keras toh, Jar. dalam pengertian larutan asam basa, indikator asam basa, derajat keasaman pH, perhitungan pH, penerapan sifat asam basa dalam kehidupan sehari-hari.
merancang solusi sederhana yang memanfaatkan pengertian lautan asam basa, indikator asam basa, derajat keasaman pH, perhitungan pH, penerapan sifat asam basa dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, catat. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Muhammad. Terima kasih sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, tadi sudah Ibu kasih diawali dengan asesmen awal tadi malam kalian mengisi, ya kan? Apa saja yang sudah kalian gunakan, walaupun kalian belum tahu itu merupakan prinsip asam dan basa. Kemudian baru saja juga menonton manfaat-manfaat prinsip asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari, dan ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Lanjut, nah, nih tadi ya, yang pernah sakit mah pasti kenal. Ya. Ada di rumah? Siap, sedia? Jadi kalau emaknya kambuh langsung ada solusinya. Kenapa? Karena dalam peromah ini, dalam polisilen, dalam milanta itu ada senyawa magnesium hidroksida, ya, MgOH. Nah, magnesium hidroksida. Senyawa ini bersifat basa. Nah, ini bersifat basa. Obat sakit mah ini bersifat basa. Tadi kenapa kita sakit mah? Karena asam lambungnya meningkat. Karena asam lambungnya meningkat. Karena lambung kita asam, ya, sehingga dia membuat rasa nyeri di perut, di dada, kepala pusing, ya, sakit, huek-huek dan sebagainya. Karena ini pH-nya terlalu rendah, bersifat asam, maka perlu dikasih senyawa atau zat yang bersifat basa. Asam dan basa itu akan menetralkan. Makanya beberapa obat ini bisa meredakan sakit mah karena bersifat apa tadi? Basa. Basa. Begitu juga dengan kapur tadi, ya. Lahan rawa, lahan gambut itu sifatnya asam, sehingga kalau ditanami tumbuh-tumbuhan nggak sehat, nggak subur. Biar pH-nya netral, biar kadar keasamannya turun, maka disebarinlah dulu kapur dolomit, diolah dulu dengan kapur dolomit biar pH-nya menjadi netral sehingga bisa ditanami tumbuh-tumbuhan, ya. Begitu juga dengan getah karet, seperti itu juga, ya. Getah karet itu sifatnya basah, makanya perlu dikasih dengan cuka atau tawas, ya, atau kapur tohor, ya, gamping. Nah, ada yang pakai kapur gamping biar murah. Nah, ya, tuh dia tujuannya untuk menggumpalkan kalau di getah karet, ya. Nih tadi dalam keseharian kita pasti kenal nih untuk cuci piring. Ada yang makan ini? Ada. Daging, ikan. Ini kalau sunlight sifatnya asam, ya. Nah, jeruk sifatnya asam. Ikan, daging sifatnya juga asam, ya. Kemudian borak. Borak itu tahu borak? Pengawet. Nah, sering dipakai oleh pedagang bakso nakal. Ya, ya. Nih, borak, mengandung borak, ya. Kemudian ini ada obat, salah satu obat sakit mah dari luar, ya.
yang sifatnya basa, tadi juga basa, ya. Beberapa produk yang bersifat asam dan basa. Ya. Nah, ayo tahu nggak nih? Kelompok 1 jawab yang pertama ini apa? Jeruk. Sifatnya? Ke tepuk tangan ke kelompok 1. Kelompok 2. Pohon apa ini? Pohon asem. Asam Jawa. Ya, pohon asem Jawa. Berarti sifatnya apa? Asam. Cakep. Kelompok 3. Strawberry. Strawberry. Sifatnya? Nah, ini minuman probiotik kelompok 4. Minuman probiotik Yakult, susu yang sudah difermentasi. Itu menetralkan lambung, bagus untuk lambung. Apa sifatnya? Basa. Cakep. Nah, yang tahu gambar ini? Deterjen untuk apa? Sifatnya apa? Dan ini sabun mandi, ya, sabun mandi yang madu itu, ya. Nah, sabun sifatnya apa? Kok tahu sih sifatnya basah? Pernah nyicip sampo atau sabun? Rasanya apa? Cakep. Biasanya yang bersifat basah itu akan terasa pahit, ya. Sedangkan yang bersifat asam akan berasa asam atau kecut. Sampai sini udah bisa membedakan dalam kehidupan sehari-hari mana yang bersifat asam dan basa? Bisa ya. Siap untuk belajar lebih lanjut? Siap. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran inti, yaitu pembuatan indikator asam basa dengan bahan alami. Ibu bagikan dulu SKPD-nya. Ya, silakan. Silakan ya. Dan dibuka LKPD-nya. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh air. Bisa pinjam gelas aqua kosongnya? Bisa. Mana? Halo? Satu lagi dong. Di sini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, di depan ya. Nah, air minum Ibu kebetulan Ibu ini udah kebiasaan ya, udah beberapa tahun ini terbiasa air minum itu diberi campuran baking soda. Ya, tapi baking sodanya baking soda yang alami, bukan baking soda kue yang ada di toko-toko itu ya, yang masih netral, yang masih alami, benar-benar alami. Nah, ada yang aqua murni enggak? Yang air, yang benar-benar air asli ada? Yang belum ada campuran? Bisa dikit airnya. Nih ya, di sini Ibu ada 4 gelas, iya kan? Nah, ada 4 gelas nih. Bisakah kalian membedakannya atau menentukannya? Mana yang masih berupa larutan, mana yang sudah berupa campuran?
mana yang zat terlarut, mana yang zat pelarut. Ada suspensi, dispersi, dan terdispersi. Bisakah? Yang masih larutan sejati, belum ada campurannya yang mana? Cakep. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Larutan sejati, larutan yang tidak ada campuran apapun. Ya kan? Ya. Lanjut dengan nih, gelas yang kedua. Tadi Ibu bilang apa ini? Soda. Sudah ditambah dengan soda. Ya. Jadi sudah ada campurannya. Sodanya hanya sedikit, airnya banyak. Berarti yang terlarut yang mana? Soda. Yang pelarutnya? Air. Cakep, tepuk tangan untuk kalian. Nah, gelas yang ketiga ini ada berapa nih campurannya coba? 3. Apa saja? Air, soda, gula. Berarti ada 4 campuran. Cakep. Kalau gelas terakhir ini ada berapa campuran? 3. Apa saja? Air, cakep. Air, gula, dan teh. Zat pelarutnya yang mana? Gula. Air. Zat pelarutnya air. Denny, zat pelarut itu yang lebih banyak komposisinya, ya. Yang terlarut itu yang komposisinya lebih sedikit. Jadi yang terlarutnya apa nih? Gula dan teh. Bisa nggak kita pisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya tadi? Tidak bisa. Berarti ini disebut larutan homogen, ya. Larutan yang sudah bercampur menjadi satu, tidak bisa dipisah lagi. Cakep. Selanjutnya, ya, kalian cari tahu, diskusikan bersama untuk mengisi LKPD itu. Yang pertama adalah tentang teori asam dan basa, ya. Pengertian asam dan basa menurut Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, dan Lewis. Silakan berdiskusi, cari dari berbagai literatur, bisa buku paket yang ada, bisa dari materi yang Ibu share, ya. Udah Ibu share materinya di WA group masing-masing. Bisa juga tanya menggunakan smartphone kalian. Nah, sekarang kan sistemnya canggih tuh. Bisa tanya sama Mbak Vicky, ya, atau Mbak Cici, Mbak Jipiti, Mbak Gemini, ya, atau Mas Brandly juga boleh. Mbak semua kan? Ada juga Mas Brandly loh yang bisa kalian tanya, ya kan? Atau yang lebih sering tuh, yang lebih familiar, Mbak Google, ya. Silakan, ayo kalian isi dulu kerjasama, ya. Diisi. Kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi, ya. Iya, di LKPD-nya langsung, nggak apa-apa. Misinya di LKPD-nya langsung. Di LKPD-nya langsung, ya. Di buku paket itu ada di halaman 10, ada temannya yang udah dapat kalau di buku paket, ya.
bekas materi kita bisa dibuat dalam bentuk PowerPoint, bisa dibuat dalam bentuk peta konsep, bisa dibuat dalam bentuk video pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknologi yang ada, ya. Misalnya peta konsep seperti ini gitu ya. Nah, Ibu kemarin belajar juga bikin peta konsep. Ya. Udah ya, kalau udah kita lanjut. Nah, ini yang akan kita capai nanti dengan pembelajaran inti kita, yaitu membuat indikator asam basa dengan bahan alami. Ya, coba sebutkan Den, bacakan ini, bacakan. Kelihatan kalau dari situ Den? Nah, kelihatan. Indikator penyampaian kompetensi menyebutkan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa, menentukan perubahan warna beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam pada larutan asam dan basa. Nah, ini dia yang akan kita lakukan ya di kegiatan inti. Seharusnya hari ini tuh kita ada tamu, ya, ada tamu, 2 orang tamu. Yang pertama itu penggiat UMKM, ya, pembuat tahu dari Desa Jatisari. Nah, tahu kan? Tahu. Siapa yang buat tahu di Jatisari? Mbak Sulas. Ya. Tapi Ibu bilang sama Sulis kan, Lis bisa enggak? Yang buat tahu siapa? Mbak, Bu. Mbak kalau disuruh datang ke sekolah bisa enggak? Kayaknya enggak bisa, Bu. Kalau Bapak, ya Bapak juga buat. Tapi mungkin karena banyak kegiatan jadi nggak bisa hadir di sini untuk menceritakan proses pembuatan tahunya ya. Pembuatan tahu itu salah satu menggunakan prinsip asam basa dalam pengolahan produk makanan. Nanti mungkin siapa tahu kapan-kapan kita ada waktu kita berkunjung langsung ke pabrik tahu di Desa Jatisari. Ya. Dekat rumahnya siapa? Dekat rumah Lis atau Rehan atau Dedi? Dekat rumah? Dila. Dekat rumah Dila. Nah, tadi kita mampir juga ke rumah Dila. Ada apa Dila di rumah? Ayam. Ada ayam ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ada waktu untuk melakukan kunjungan ke UMKM pembuat tahu di Desa Jatisari ya. Nah, tamu yang kedua adalah Mr. Heri Setiawan. Tahu Pak Heri ngajar apa? Tahu. Ngajar apa? Biologi. Ya. Dan di sini Ibu juga dibantu sebagai kameramen. Ada Pak Bima, ya, guru bahasa Inggris. Terima kasih Pak Bima udah membantu kegiatan kita hari ini. Dan nanti mohon bantuan Pak Bima juga membimbing anak-anak dalam pembuatan tugas akhir ya Pak Bima, baik untuk penyusunan laporan praktikum maupun pembuatan media ajar yang tadi. Oke, siap. Nah, karena di sini ada Pak Heri, nah, anak-anak tahu nggak, pernah lihat belum bunga ini? Belum. Nah, bunga ini bisa berubah warna ya. Kalau yang punya bunga ini namanya kembang bokor, nah, atau bunga hidrang ya. Bunga ini satu tumbuhan itu bisa berbeda-beda warnanya sesuai dengan kondisi tanah ya. Kalau dia tanahnya itu asam, kebanyakan hujan, biasanya kalau kebanyakan hujan, maka tanah akan bersifat asam. Warna bunganya menjadi emping, ya. Seperti hatiku padam. Emping. Ini kalau pada saat musim hujan. Kalau pada saat musim kemarau, tanah kering, maka dia bersifat basah. Bunganya berwarna biru. Tapi kalau pada musim semi atau yang pertengahan, dia akan netral menjadi berwarna putih. Ini berdasarkan kondisi asam basa dari tanah berdasarkan pH.
Nah, selanjutnya seperti kata Ibu, waktu kalian berangkat sekolah, apakah ketemu sama bunga-bunga seperti ini? Ketemu. Sudah disiapkan? Bunga yang pertama itu apa? Bunga apa tuh? Bunga sepatu. Ada yang bawa bunga sepatu. Bisa pinjam. Nah, minta tolong Pak Heri menjelaskan bagian-bagian apa namanya Pak Heri kalau dalam biologi istilahnya itu? Dari bunga apa? Sepatu. Kenapa dinamakan bunga sepatu? Nah, karena pakai sepatu ya. Kalau nggak pakai sepatu berarti bukan bunga sepatu dong. Kenapa dinamakan bunga sepatu? Karena dulu ya orang-orang dulu ketika menyemir sepatu itu menggosokkan bagian daunnya di sepatunya. Ini cerita dari orang tua Pak. Seperti itu. Tapi kenyataannya seperti apa Bapak juga? Tapi cerita dari orang tua seperti itu. Nah, nama ilmiahnya ada yang tahu? Yang tahu nanti kasih hadiah sama Bu Yuni. Ayo, Nama ilmiahnya. ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Nama ilmiahnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Cakep. Nama ilmiahnya. Ya. Hibiscus rosa sinensis. Nah, oke. Seperti yang dibilang Bu ini tadi, Bapak akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Nah, yang kalian tahu dulu nih, bagian-bagian bunga itu apa aja sih? Putih. Mungkin kalau yang lain ada bawa juga boleh dilihat sambil Oh iya, silakan dikeluarkan apa yang kalian dapat nak. Kita mulai dari yang bagian bawah dulu ya. Ya, Dari bagian bawah ke atas. silakan disusun. Nah, silakan. Dari bagian Bisa kalian amati langsung, ya. Nah, ya, sambil dilihat ya. Nah, kita mulai dari bagian bawah. Oke. bunga yang kamu dapat harus dapat satu dulu. Oke, sudah ya. Nah, kita mulai. Mulai dari bagian paling bawah terlebih dahulu. Nah, bagian paling bawah ini, ya, kalau yang motongnya masih ada sisanya, ini seperti yang kalian sebutkan tadi adalah bagian. Nah, oke. Naik, mepet ke bagian yang kayak melengkung. Kecil, tangannya kan kecil, melengkung, kemudian besar. Nah, bagian yang melengkung itu namanya apa? Bagian yang melengkung. Kan ini kan tangkai kecil, kemudian melengkung besar kan? Nah, bagian pas yang melengkungnya ini apa? Kelopak. Kelopak, yang lain ada? Dasar bunganya. Oke, sudah tangkai, dasar bunga. Naik lagi ke bagian yang warna hijau, kayak daun, ini namanya apa? Kayak daun, bagian hijau ini sudah tangkai, dasar bunga, bagian hijau. Naik lagi yang kayak daun, namanya? Yang tadi Kelopak. Yakin kan kelopak apa mahkota? Sip, bener. Namanya kelopak bunga. Yang hijau kayak daun ini ya. Oke, sudah yang hijau, naik ke bagian yang besar warna merah. Ini namanya? Namanya? Kelopak ini namanya apa ini? Mahkota bunga. Oke, selesai. Dari tangkai, dasar, kelopak, kemudian ke mahkota. Nah, ini bagian yang paling menarik dari bunga itu mahkotanya. Kalau nggak ada mahkotanya, bunga itu kurang. Makanya disebut mahkota. Ya, mahkota itu kan cantik kan? Kalau ada mahkotanya dia cantik. Naik lagi ke bagian yang kecil-kecil warna kekuningan, oranye atau kekuningan. Oke, benang sari. Benang sari itu dibagi menjadi dua. Ada kepala sari, ada tangkai sari. Kepala sari yang bulat-bulat warna oranye itu kepala sari. Kemudian yang menopangnya warna merah kecil-kecil itu namanya tangkai sari. Oke, satu lagi apa yang belum disebutkan? Nah, putih itu bagian ini yang tangkainya besar, naik, kemudian di atas ada cabangnya 5. Itu bagian putihnya juga dibagi dua.
Yang bulat-bulat merah itu ini namanya kepala kepiting. Kemudian yang menopangnya nah itu adalah bagian-bagian dari bunga. Yang lain pun demikian, cuma bentuknya saja dan letaknya yang berbeda. Mau tanya dari bunga seperti ini? Coba ini Pak Heri, ini kan bunga yang berbeda. Ini Yang bunga siapa yang nih? kita ambil nanti berarti Ini. bagian yang paling menarik dari bunga ya. Apa tadi bagian yang paling menarik dari bunga? Itu yang akan kita ambil. Oke, sekarang lihat. Yang lain perhatikan bunganya. Ada yang bingung nggak mahkota bunganya yang bagian mana? Mumpung ada Pak Heri. Ada mau tanya dulu nggak tadi mahkota bunganya bingung Ya. atau enggak? Yang kita pakai itu nanti mahkota bunganya. Perhatikan bunga yang kamu temui. Ada kebingungan nggak dalam membedakan mahkota bunga? Pak, mana mahkota bunganya yang ini? Kadang itu ada yang bingung mana mahkota, mana kelopak, kadang terbalik. Kadang yang mahkota harusnya disebut mahkota malah disebut kelopak. Yang harusnya disebut kelopak malah disebut mahkota. Oke, sekarang yang ini dulu. Mahkotanya yang mana? Ini ya. Oke, jelas. Kemudian, nah di dalamnya itu kayak ada kuncunya. Itu kalau bisa dicoba dibuka. Coba dibuka. Nah di dalam bunganya ini agak susah ya namanya. Nah ada bagian alat reproduksinya yaitu ada benang sarinya, ada satunya lagi tadi apa? Cuma ini karena bunganya kecil jadi dia tidak terlihat jelas seperti bunga seperti ini. Nah itu juga ada bagiannya, cuman dia tidak terlihat jelas. Oke, kalau bunga ini boleh dibuka Bu? Boleh. Bunga ini dibuka ya? Banyak ya, itu ya, banyak ya. Nah kalau dibuka ini, kemudian kalian buka di dalamnya. Nah di sini nanti akan ditemui warna kekuningan. Nah ini adalah bakal bijinya. Nah di sini nanti kalau sudah terjadi penyerbukan, dia akan berkembang biak di sini. Ya bakal bijinya. Tuh. Nah kalau yang bunga ini punya siapa tadi maaf ya udah di kotak bola ya. Enggak apa-apa kan nanti dia juga. Nah kalau yang ini yang di dalam terbungkus ini. Alat reproduksi putih dan benang sarinya cuma dia itu putih saja dibungkus karena setiap bunga dia memiliki karakter yang berbeda. Ngerti ya mana kelopak, mana mahkota. Pokoknya yang warnanya itu bagian bunga, yang warnanya itu cerah, menarik itu mahkota. Ya, orang kalau pakai mahkota itu kelihatan cantik. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada jam juga dirasain, nggak bisa lama-lama di kelas ini. Ini namanya bunga apa kali ini? Bunga kertas. Bunga kertas. Karena Tipis. Nama lain dari bunga kertas, ayo. Nah, nama lain dari bunga kertas. Bu? Ya, bugenvil. Tulisannya memang agak sulit ya. Biasanya bugenvil. Bu? Terima kasih Pak Heri. Amin ya. Kalau Pak Bima masih setia ya Pak, nungguin kami ya. Nah sekarang anak-anak udah paham ya bagian yang akan kita gunakan adalah yang paling menarik dari bunga yaitu sekarang silahkan kalian persiapkan dulu perancangan praktikumnya ya, dilihat di LHPD-nya, dibagi kelompok bunganya per jenisnya masing-masing. Ada yang nempel di bunganya. Udah nonton video yang Ibu share? Udah tahu cara kerjanya? Boleh nih. Oh ya, silakan. Ini gelasnya udah selesai.
Bu, itu semuanya dimasukkan apa? Sedikit. Baik, satu baik.
Let's go.
ketiga. Bunga ketiga. Oh, jangan mati aja. Ibu, tanya, ibu sarankan pakai kain biar kenapa? Dia dari pagi. Bagusnya disaring dan saring juga nggak apa-apa. Bagusnya disaring, bagusnya disaring.
selesai ya. Dibersihkan, diberesin. Masih ada sisa jeruk sama baking soda. Saya bisa untuk kelompok yang udah selesai bisa bereksplor lebih jauh ya. Nah, coba boleh kalau dokumentasi apa yang terjadi kalau kamu campur. Apa ini? Campurkan lagi. Ada semburan-semburan. Aduh, inilah larutan panas dalam. Kamu bisa buat secara alami, tapi baking sodanya jangan yang seperti ini. Baking soda yang food grade, yang aman untuk diminum. Ibu pakai soda. Itu diminum bisa Bu? Belinya bisa online, bisa juga cari aja online Nah, ini kayak pantai. Ini masih banyak pipanya. Beda tanpa ide. Lihat perbedaannya. Yang paling bagus ini. Bunga sepatu paling bagus. Mana pipetnya lagi? Oh, ini lebih gelap, ini terang. Bergundi. Oh, ini bergundi. Iya, ini yang Bergundi paling apa gelap. marun? Ini marun, ini bergundi. Ini ya. Ini orange. Warna tren 2022. Anak SMA memecahkannya. Ibu,
Kalau dimasukkan freezer, ayo ya. Yang bagian asam dimasukkan Oke, yang sudah selesai diberesin tempatnya. Udah, sekarang silakan dibereskan dulu. Ayo, kelompok 1, silakan diberesin dulu. Udah ya. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menganalisis data atau pengamatan untuk dibuat di Oke, udah selesai semua? Nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya untuk membuat tugas akhir, laporan praktikum dan tugas proyeknya. Ya, sekarang kita sampai di bagian refleksi. Untuk nomor 1, Ibu minta tolong Mas Bayu. Gimana Mas Bayu? Hal baru yang sudah kalian pelajari dan pahami hari ini. Ya. Apa yang udah dipelajari hari ini? Tentang reaksi indikator asam basa. Reaksi indikator asam basa. Oke, kemudian apa lagi? Pertama, perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi pada indikator asam basa. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bayu. Kemudian yang nomor 2, Mbak Hani. Gimana Mbak Hani? Saya yang membuat penasaran untuk mempelajari lebih jauh, yaitu mengapa indikator alami misalnya bunga sepatu bisa berubah warna saat terkena asam dan basa. Oke, dan yang nomor 3. Nah, ini masing-masing kelompok akan Ibu tanya nih perwakilannya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Kelompok 1 gimana rasanya? Ada sangat bahagia, bahagia, B aja, atau sedih? Sangat bahagia. Apa itu kelompok 1? Ayo, kelompok 1. sangat bahagia. Bahagia. Kelompok 2. Sangat bahagia. Kelompok 3. Sangat bahagia. Kelompok 4.
Walaupun kita tanpa persiapan, baru kemarin ibu yang memberitahu, ya kan? Tapi alhamdulillah pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kita hari ini bersenang-senang dalam belajar. Belajar apa aja hari ini? Tentang asam basa. Teori asam basa tadi sudah dapat? Ada berapa teori asam basa? 3. Menurut siapa saja? Arrhenius, kemudian Bronsted Lowry, dan Lewis. Oke. Kemudian bikin apa tadi? Buat indikator asam basa dengan bahan alami yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Kemudian kamu sudah tahu sekarang kalau sakit mah apa pemicunya, ya kan? Kemudian bagaimana solusinya, ya, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian tadi ada kelompok 2 yang udah selesai duluan, bereksplor. Baking soda dicampur dengan air jeruk, jadinya apa? Sama seperti adem sari. Berarti kalau panas dalam di rumah bisa buat larutan penyegar sendiri, ya. Cari jeruk, ambil baking soda yang murni, kamu campurkan, jadilah itu larutan penyegar. Asam ditambah basa menjadi netral. Oke. Nah, ibu mengingatkan kembali, ya, tugas akhir kalian itu nanti membuat laporan praktikum dan media pembelajaran. Bisa dalam bentuk peta konsep, bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk media video pembelajaran. Tadi udah didokumentasikan masing-masing kelompok. Bisa dengan menggunakan Canva, ya kan? Capcut, apalagi aplikasi yang sekarang sering digunakan tuh untuk ngedit-ngedit, ya. Nah, AM dan sebagainya. Nanti dikirim ke link yang akan ibu bagikan, ya, di grup WA kita di Google Drive. Dan boleh juga tuh kamu share hasil kegiatan kita hari ini di media sosial kalian, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di Facebook, ya, atau status WA boleh. Kegiatan belajar kimia hari ini, ya. Jangan lupa tag nama guru, tag nama sekolah kita, biar semua dunia tahu kalau kita belajar kimia dengan menyenangkan. Oke? Minggu depan, kapan kita ada pelajaran kimia? Hari Sabtu besok, ya. Kita akan meneruskan dengan materi perhitungan pH, yaitu derajat keasaman. Tadi yang video air awal itu tadi, ya, bagaimana cara menghitung pH itu akan kita pelajari di hari Sabtu besok, ya. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya yang luar biasa. Ibu doakan semoga hari ini kita mendapat manfaat dari ilmu dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.